Halo semua, ketemu lagi dengan Putu Wida di sini. Pada video ini kita akan bahas Google Form khususnya untuk kasus alur tunggal dan alur bercabang. Nah, sebelum kita membahas kasus alur tunggal dan alur bercabang, kita akan mengenal Google Form sedikit. Nah, kenapa kita menggunakan Google Form? Kita lihat di sini. Ya, pertama adalah bagaimana kita mendapatkan jawaban dengan cepat menggunakan formulir online. Jadi dengan begitu kita bisa mendapatkan respon dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat secara online. Kemudian Google Form juga menyediakan beberapa tampilan ya. Jadi di sini disebut dengan style, ada foto, logo dan seterusnya. Dan ini membuat formulir Google ini lebih baik dilihat. Kemudian pertanyaan dan jawaban itu ada berbagai macam yang disediakan oleh Google Form. Bisa kita lihat di sini ada multiple choice, ada checkbox dan seterusnya. Jadi kita bisa menggunakan Google Form dengan tipe jawaban beragam seperti yang disediakan oleh Google Form. Kemudian kita bisa membuat Google Form dan kita bisa mendapatkan langsung respon pada saat kita membuat. Jadi di sini disebutkan create and respond on the go. Jadi begitu kita membuat dan itu sudah bisa dilihat oleh responden dan responden juga bisa langsung memberikan jawaban. Google Form juga memberikan sedikit analisa. Nah, di sini kita bisa lihat berupa diagram pie. Jadi kita bisa lihat di sini dia lingkaran. Kemudian di situ ada beberapa pilihan yang dipilih oleh para responden. Nah, ini yang paling penting, Google Form itu bersifat kolaboratif. Jadi kita bisa mengerjakan formulir ini secara online kemudian bersama-sama dengan tim kita sehingga kita bisa mendapatkan formulir dengan pertanyaan atau isi yang sesuai dengan keinginan tim dan tentunya itu sudah maksimal. Ya, kira-kira itu tentang Google Form. Kita akan lanjut pada contoh kasus alur tunggal dan alur bercabang. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung akses ke Google Form. Google Form dapat diakses pada alamat form.google.com. Ya, dengan satu syarat bahwa kita harus memiliki akun Google atau yang biasa kita sebut dengan Gmail. Untuk yang belum memiliki akun Google atau Gmail, silakan membuat, dan yang sudah memiliki silakan login, baru kemudian akses ke Google Form. Dan inilah tampilan home dari Google Form atau tampilan awal dari Google Form. Apa yang ada di sini kita bisa melihat di halaman bagian atas ini adalah menu ya. Kemudian ada icon, kemudian ada search, dan paling kanan adalah akun kita. Kemudian di bawahnya start a new form. Kita bisa lihat dari blank, assessment dan seterusnya. Di sini adalah template gallery. Selengkapnya kita bisa klik di sini dan ada sekian banyak galeri. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah pekerjaan yang sudah pernah kita buat. Recent forms ya. Jadi pekerjaan sudah pernah kita buat ada di sini semua. Kita bisa mengaksesnya kapan saja untuk pekerjaan sudah pernah kita buat. Oke. Kita akan langsung membuat alur tunggal dulu sebelum kita akan bahas alur bercabang. Kita akan buat Google Form dengan alur tunggal. Yang pertama adalah klik pada blank di sini ya, tanda tambah, kemudian
inilah tampilan form yang sudah siap kita edit. Yang pertama kita ubah adalah pada bagian kiri atas di sini ya. Untitled form ini adalah nama berkas yang akan kita gunakan. Oke, contohnya adalah form pemesanan menu. Oke, apapun yang kita tulis di sini itu akan menjadi nama berkas nantinya. Kemudian di sebelah kanan di sini ada themes ya, untuk customize themes itu adalah untuk mengubah tema. Kemudian ada tombol preview, ini untuk melihat bagaimana form kita dilihat oleh para responden. Kemudian ada setting untuk setting formnya. Kemudian ada send untuk mengirim formulir ini atau membagikan formulir ini. Dan di sebelah kanan ini adalah akun kita. Kemudian di bagian bawah ada question dan ada respon. Sementara ini yang ada question dan respon, kita masih lihat ini tidak ada respon ya, 0 respon. Kita akan membuat dulu ya, nama berkas akan otomatis menjadi nama form, tapi tidak harus seperti itu, kita bisa mengubahnya. Ya, seperti itu misalnya kita bisa mengubahnya. Nah, kemudian di bagian bawah ini sudah siap dengan pertanyaannya. Kita akan buat satu alur tunggal, jadi ini akan terdiri dari satu alur tanpa ada percabangan. Nah, misalnya kalau di sini ada menu, kita akan buat pertama pemesanan adalah dengan menu makanan, kemudian menu minuman, dan terakhir mungkin makanan penutup misalnya. Oke, kita coba di sini makanan. Ya, ada 5 jenis makanan di sini. Kemudian kita akan membuat makanan ini bisa dipilih satu saja atau bisa dipilih banyak. Kita akan melihat pada jenis jawabannya. Nah, jenis jawaban di sini ada dari short answer, paragraph, multiple choice, checkbox, dan seterusnya sampai date dan time ya. Nah, kalau kita membuat menu ini hanya bisa dipilih satu, maka multiple choice dan drop down adalah pilihannya. Tapi kalau kita mau membuat menu makanan ini bisa dipilih lebih dari satu, maka checkbox adalah pilihannya. Saya akan memilih checkbox di sini untuk contoh bahwa makanan ini bisa dipilih lebih dari satu, misalnya nasi putih dengan capcay. Nah, kemudian di bagian bawah kita lihat ada duplicate ya. Jadi ini untuk menduplikasi pertanyaan ini, kemudian kita bisa membuangnya, kemudian kita bisa membuat pertanyaan ini harus dijawab. Nah, untuk pemesanan ini kita akan mengharuskan untuk menjawab. Dan ya, seperti itu. Jadi pertanyaan ini harus dijawab sebelum bisa menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan 1 sudah selesai, kemudian kita akan menambahkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya kita bisa buat dengan cara mengklik tombol add question di sini, sehingga akan muncul pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua akan kita buat menjadi menu minuman. Oke. Nah, di sini ada 5 jenis. Nah, untuk menu minuman saya akan memilih multiple choice. Jadi hanya dipilih atau hanya bisa dipilih satu jenis menu saja. Oke, yang lain sama. Kita akan membuat pertanyaan ini harus dijawab. Oke. Dan yang terakhir kita akan membuat menu makanan penutup ya. Oke, kita tambahkan dulu. Dan di sini kita akan memilih drop down ya. Nah, kita akan memilih drop down sehingga nanti pilihannya cuma ada satu yang bisa dipilih.
Di sini juga tidak perlu direkayat, jadi boleh diisi boleh tidak. Oke, sudah jadi satu alur. Jadi ada 3 pertanyaan untuk satu alur ini, dan kita bisa lihat di sini pada icon mata kita bisa lihat pada tab berikutnya, dan inilah jenis pertanyaannya. Kita bisa langsung menjawab sebagai contoh ya. Nah, di paling atas di sini ada email ya. Sudah diberikan keterangan not shares. Jadi email ini tidak akan muncul dan tidak akan dibagikan ke siapapun. Kemudian kita bisa menjawab misalnya oke, saya akan pilih misalnya nasi putih dan capcay dan puyeng hai gitu misalnya. Kemudian minumnya saya akan pilih dengan jeruk panas misalnya. Makanan penutup boleh dipilih boleh enggak. Oke, saya akan pilih salad buah misalnya. Oke. Kemudian kita bisa clear form, semua jawaban akan terhapus, atau kita bisa submit. Saya akan mencoba submit pertama. Ya, selesai. Dan kita bisa lihat, kayak kita tutup dulu. Kita bisa lihat sudah ada satu respon. Yang tadi kita jawab itu sudah menjadi sebuah respon di sini. Oke. Nah, inilah satu contoh responnya. Ya. Oke, kira-kira itu Google Form dengan alur tunggal. Nah, pada video berikutnya kita akan membuat Google Form dengan alur bercabang. Sekian video ini dan terima kasih, semoga bermanfaat.